kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan percakapan coaching. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Rusma sebagai observer, Ibu Nur Afiat Budiman sebagai coach, dan Pak Fadli sebagai coaching. Nah, sebelum memulai percakapan coaching ini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini, yang pertama itu ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada rekan saya untuk memulai kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam. Bu Pipi, masuk Ibu Pipi. Iya Pak. Namanya Pak Fadli. Iya, duduk Ibu. Iya. Ini Pak Fadli. Ada yang mau saya tanya Pak Fadli. Akhir-akhir ini Pak sering sekali saya lihat menyendiri, bahkan tidak pernah bergabung dengan teman-teman di sekolah. Kenapa sih Pak? Itulah Bu Pipi, bisa dikatakan itu adalah beban pikiran dari saya. Dari kemarin kan di sini kami punya murid, ini muridnya tidak pernah masuk ke sekolah. Itulah yang menjadi beban pikiran terhadap saya, Bu Pipi. Ya, jadi salah satu kelasnya Bapak di kelas 6 SD, Iya. kelas 6 jadi wali kelas 6. Iya. Iya, jadi Iya, ada Bu salah satu Pipi, itu nih. Bapak yang jarang masuk ke sekolah. Nih Pak Fadli, apa yang menjadi gangguan atau hambatan selama Bapak menghadapi salah satu siswa tersebut, Pak? Terus terang saja Bu Pipi, gangguannya itu saya kan di sini sebagai wali kelas, sebagai pendidik, saya itu merasa bersalah, merasa tidak bertanggung jawab sebagai seorang guru, orang tua di sekolah. Kalau salah seorang murid saya tidak pernah masuk sekolah, Bu. Bahkan ini murid saya tidak pernah ikut ujian 2 hari. Jadi itulah yang selalu menghantui pikiran saya, Bu Pipi. Jangan Pak ya, berapa minggu sih Pak? Atau sudah berbulan sudah masuk? Itu ya, ini sudah dianggap berbulan-bulan tidak pernah masuk di sekolah. Dan itu yang lebih mengejutkan saya, Bu. Tidak ikut ujian, itulah yang merasa membuat saya ini bingung. Itu Pak Fadli ya, masalah yang Pak Fadli, ada tidak Pak strategi dari masalahnya Bapak tadi itu mengenai salah satu siswa ini Pak, yang satu siswa ini? Apa strategi? Beberapa sih strategi Bu saya bisa terapkan, termasuk strategi pertama itu saya bisa bujuk ini teman atau rekannya ini si murid untuk membantu saya menyampaikan kepada temannya untuk bisa masuk di sekolah, Bu. Nah, itu dari saya dulu. Oh, jadi namanya Pak membujuk supaya masuk lagi nih anak sekolah Pak Di. Iya. Nah, Pak Fadli, selain dari strategi tadi, mungkin masih ada Pak strategi selanjutnya supaya anak ini masuk selain tadi membujuk. Apa yang Bapak bisa lakukan selain dari strategi pertama tadi Pak? Terus terang Bu Pipi, selain dari muridnya, saya juga bisa menyampaikan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya ini. Saya bisa datangi di rumahnya Bu dengan rekan sejawat, bahkan dengan Bapak kepala sekolah saya bisa datangi langsung di rumahnya. Kami dekati dari hati ke hati supaya ini si murid bisa lulus dan bisa kembali bersekolah seperti sedia kala, Bu. Begitu. Oh ya Pak ya. Strategi keduanya itu bersama dengan kepala sekolah.
Ya Pak Fadli, dari perkiraan Pak Fadli dari skala 1 sampai 10 Pak, eh, menurut Bapak tingkat keberhasilannya itu di skala mana Pak? Ditinjau dari perspektif keyakinan Bu, saya betul-betul yakin dan di capaian di angka 10 Bu. Dan itu sudah sangat meyakinkan buat saya. Berarti sudah matang, sudah Iya artinya betul. Bapak sudah yakin dengan rencana tersebut, dengan strategi. Iya iya. Ya Iya Pak, iya. rencananya Pak Fadli ke depannya itu seperti apa Pak Fadli? Misalkan dalam supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada salah satu siswa yang tidak masuk berbulan-bulan, bahkan sudah jarang masuk ke sekolah Pak. Untuk dari saya Bu, saya bisa menyampaikan nanti kepada murid-murid bahwa tolong ini jangan ditiru atau jangan dicontoh. Karena ini perbuatan yang tidak seharusnya kita lihat. Nah, selain sebagai murid di sini harus sebagai pelajar, kalau kita ke sekolah berarti ada ilmu yang kita bisa dapatkan. Begitu Bu. Begitu Pak ya, jadi Bapak memberitakan kepada siswa bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, sesuatu yang tidak boleh dicontoh dengan tidak masuk di sekolah. Pak Fadli, tanya lagi Pak, bisa? Iya silakan Bu, dengan senang hati. Tadi Pak ada rencananya bahwa akan berbicara langsung kepada siswa, memberikan contoh kepada siswa. Kapan Pak itu rencana implementasinya, rencana untuk melaksanakan dari aksinya Bapak ini? Saya sih Bu, semakin cepat semakin bagus. Karena kalau semakin saya pendam, aduh, bisa-bisa pusing saya ini bertambah Bu. Jadi makanya saya bisa aksikan ini secepat mungkin. Iya, jadi secepatnya Pak Fadli ya, lebih cepat lebih baik Pak. Iya betul Bu. Karena siswa ini kan sampai bertahun-tahun tidak masuk di sekolah. Iya betul Bu. Iya Pak Fadli. Jangan sampai Jangan sampai dia sudah pernah masuk ke sekolah. Ya Pak Fadli, dari rencananya tadi sudah ada kapan mau dilaksanakan. Nah Pak, pasti Bapak ada dukungan yang sangat Bapak perlukan. Dukungan dalam bentuk apa Pak? Dan siapa yang bisa memberi Bapak, siapa-siapa saja yang Bapak perlukan dalam dukungan ini Pak? Terus terang saja Bu, sebenarnya saya butuh dukungan termasuk motivasi dari tentunya rekan-rekan sejawat, tentunya dari kepala sekolah. Dan di sini yang skalanya yang saya anggap paling penting itu urgen adalah keluarga dari murid saya ini. Dalam artian keluarganya ini bisa membantu saya untuk membicarakan ini kepada si anak, bahwa tolong pergi ke sekolah Nak, supaya intinya di sini Bu bisa memberikan pemahaman kepada murid ini, membantu saya. Begitu. Jadi berbicara dengan orang tuanya Pak ya, itu terutama apakah dalam apa penyebabnya, misalkan dia tidak pernah masuk ke sekolah, apa itu dilakukan? Misalkan tadi menanyakan kepada orang tua siswanya Pak. Kalau sebelumnya sih Bu sudah pernah, tapi melalui telepon. Oh iya. Nah ini saya sudah mau langsung ke rumahnya. Saya sudah mau sampaikan dari dari hati ke hati, supaya ini saya juga bisa bertemu dengan murid saya. Begitu Bu. Iya betul Pak ya. Kalau lewat telepon itu biasanya tidak 100% tersampaikan dengan baik. Iya betul sekali Bu. Iya. Kita langsung berbicara dari hati ke hati. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Betul Pak. Iya betul sekali Bu. Iya.
Saya sangat mendukung Pak, hal itu. Nantinya juga kalau ada di perwalianku, nanti saya akan rencanakan itu strateginya Bapak. Aduh, iya Bu. Iya Pak Fadli, setelah diskusi ringannya tadi ini, bagaimana Pak Fadli pertanyaannya Pak? Aduh, Ibu Pipi ini kayak tidak bisa membaca saja raut muka saya. Yang tadinya kan awalnya kita bertemu itu, aduh Bu Pipi, terus terang perasaan saya kacau. Akan tetapi setelah kita sudah berbicara, berbincang-bincang, ternyata ada hasil Bu. Dan alhamdulillah perasaan saya sudah lega Bu, agak ringan ya, plong. Iya, saya khawatir Pak Fadli. Tadi lihat Pak Fadli, wah kenapa tuh Pak Fadli sendiri-sendiri di depan bingung kayak orang tidak ada arah begitu Pak. Jarang-jarang Bapak begitu Pak, tidak pernah kumpul dengan teman-teman. Jadi saya ambil inisiatif Pak Fadli untuk berbicara sama Pak Fadli. Iya Bu, alhamdulillah. Ya Pak Fadli ini Pak. Ya Pak Fadli, sedikit Pak Fadli, kapan kita bisa bertemu kembali seperti ini Pak Fadli, membicarakan hasil dari tindak lanjutnya Bapak terkait siswanya tadi itu. Oh, iya Bu ya. Sebenarnya kan di sini saya mau secepatnya. Kalau bisa nanti sore saya terjun ke lapangan, bisa bertemu atau nanti malam. Iya. Nah, jadi besoknya saya bisa kabari Ibu supaya kita bisa berbincang-bincang kembali untuk membicarakan hasilnya. Kalau perlu Pak, saya siap sama-sama Bapak ke rumahnya siswa tersebut Pak. Aduh, alhamdulillah Bu Pipi, terima kasih banyak sudah mau membantu saya Bu. Ya, Pak. Kan aduh, Pak. Ya. Iya betul sekali Bu. Aduh, alhamdulillah Bu, ya, makasih banyak. Sama-sama Pak Fadli, saya ucapkan juga terima kasih Pak ya. Kebetulan Pak, saya sudah ada jamu ini Pak, sudah mau masuk jam. Oh iya ya Bu ya, saya juga sudah lupa karena cerita kita aduh luar biasa ya Bu. Sehingga akhirnya saya lupa juga. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, jangan sungkan-sungkan ya. Iya Bu, kasih. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi praktik coaching dari rekan kami, sangat mantap ya, berjalan dengan baik. Nah, saya di sini selaku pengamat melihat praktik coaching tersebut sudah berjalan sangat baik ya, di mana pada percakapan tersebut sudah mengacu pada alur tirta. Coach sudah menemukan sendiri solusinya. Nah, di mana di sini coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, adapun masalah tujuan dari pembicaraan tersebut adalah membicarakan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Fadli. Nah, di sini identifikasi masalahnya, Pak Fadli tadi sudah melakukan strategi-strategi, di mana strategi pertamanya itu dia tadi membujuk rekan sejawatnya untuk bisa datang menemui siswanya tersebut supaya bisa datang ke sekolah. Terus selanjutnya strateginya yaitu menyampaikan ke rekan sejawat dan kepala sekolah tentang masalahnya tersebut untuk kemudian bisa dibantu untuk berkolaborasi untuk bisa datang ke rumah siswa tersebut, mendatangi langsung untuk membujuk supaya bisa kembali bersekolah. Adapun bentuk tanggung jawabnya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya dalam waktu dekat. Adapun dukungan yang diharapkan dari Pak Fadli yaitu dari rekan sejawat tadi, dari kepala sekolah, dari murid rekan tadi, terutama juga dari keluarga terdekat dari murid tersebut, tentunya dukungan itu sangat penting dilakukan.
Demikian dari kami, praktik coaching kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.